Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadhirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memampukan kita hadir di Masjid As-Salam ini dalam rangka menegakkan ibadah Jumat. Semoga langkah-langkah yang menghadirkan kita tiba di masjid ini menjadi langkah-langkah yang menggugurkan dosa, mengukuhkan iman Islam dan takwa kita kepadanya. Dan mudah-mudahan rasa syukur yang sedang kita jalani dengan kehadiran kita di masjid ini menjadi wasilah dihadirkannya tambahan kebaikan untuk kita dan kemampuan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk kekasih kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, wasiat takwa yang insyaallah Hatib sampaikan dalam kesempatan khutbah siang hari ini adalah mencari pemimpin yang salih. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Saffat, dan doa ini diucapkan langsung oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, karuniakanlah untukku orang atau anak atau generasi yang termasuk generasi yang salih. Jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah kenapa kita membutuhkan orang salih? Kenapa orang tua butuh anak yang salih? Kenapa anak juga membutuhkan orang tua yang salih? Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang salih? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naml sudah menetapkan annal arda yarisuha ibadiyas solihin. Bumi yang Allah hadirkan di depan kita ini dipersiapkan untuk orang-orang yang salih. Itulah sebabnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bumi ini kemudian dipelihara, diurus, dipegang oleh orang yang tidak saleh, yang muncul adalah al-mufsid, orang-orang yang merusak atau al-fasada. Itulah sebabnya di dalam
surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dialog tentang orang-orang yang punya masalah hati. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Orang-orang yang punya hati, yang hatinya ada penyakit fi qulubi maradun, apabila dikatakan kepada mereka, "Hai, berbuatlah kalian, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi," mereka akan mengatakan, "Tidak, saya tidak melakukan perusakan. Saya justru melakukan kemaslahatan." Padahal kata Allah, "Ala innahum humul mufsidun." Sejatinya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Jamaah yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa kesolehan ini berawal dari hati yang salih. Hati yang solih adalah hati yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 114, hati yang memiliki karakter yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hati yang dipenuhi dengan keyakinan, keimanan yang utuh kepada Allah dan hari akhirat. Dua kalimat ini bersatu dalam kalimat iman. Akhirat dan Allah itu saling terkait. Dan itu tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena kalau orang yang hanya percaya sama Allah sebagai Rabb saja, tapi tidak meyakini akan hadirnya hari akhirat, hari di mana Allah akan meminta pertanggungjawabannya kepada manusia tentang apa yang dilakukannya, maka orang yang percaya kepada Allah saja cenderung melakukan kerusakan. Itulah sebabnya iman tidak cukup. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang saleh, atau iman tidak cukup, Pak. Kalau kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, kenapa? Karena anak yang soleh atau orang yang soleh, kata Allah, ditambahi penjelasannya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jika karakter pertama orang soleh adalah karakter yang dipenuhi dengan keimanan, maka karakter kedua adalah karakter yang diekspresikan dengan kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar, maka ini akan melahirkan kerusakan. Orang-orang soleh kita terdahulu seringkali menyatakan, dan ini disandarkan juga salah satunya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tidak dijalankan secara terorganisir, kebenaran yang dibiarkan terpencar dalam aneka aspek yang tidak saling terkoneksi, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya orang soleh tidak hanya memiliki karakter iman, tapi juga memiliki karakter kemampuan mengorganisir kebaikan. Supaya apa? Mampu mencegah kesalahan. Kalau orang solehnya tidak mampu mengorganisir kesolehannya, maka orang-orang salahlah yang akan mengambil peluang di dalam mengorganisir kesalahannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga, wa yusari'una fil khairat. Itulah sebabnya di ayat wa ulaika minas solihin. Yang ketiga, orang solih itu harus memiliki semangat untuk musara'ah, bermusabaqah, bersegera di dalam melakukan, berkompetisi di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, al-khairat, kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang soleh ini adalah orang yang dibutuhkan. Orang soleh adalah orang yang disiapkan oleh Allah untuk menata dan mengurus buminya Allah. Karena bumi Allah itu hanya bisa berjalan menjadi tempat yang baik bagi kebaikan banyak manusia kalau memegang adalah orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana fakta yang kita lihat
dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Indonesia ini negara yang penuh dengan kemaslahatan, Pak. Sumber energi yang terbaharukan ataupun yang tidak terbaharukan ngumpul di Indonesia. Tapi kenapa kehidupan masyarakatnya jauh dengan kehidupan masyarakat yang ada di Qatar, Abu Dhabi? Lahir mereka disiapkan dengan aneka macam fasilitas oleh penguasanya. Karena penguasanya solih, Pak. Padahal sumber daya alamnya tidak sebanyak Indonesia. Tapi kalau hari ini kita punya anak lahir, itu sudah menanggung beban hutang. Hutang kita sudah ribuan triliun. Siapa yang akan menanggung? Kita melalui aneka macam pajak. Ini menunjukkan bahwa negeri kita belum dipegang oleh orang-orang yang soleh, Pak. Apakah mereka beriman kalau kita menggunakan kacamata? Surat Ali Imran 114. Ada yang beriman, Pak. Penguasa kita punya keimanan. Siapa bilang di Banten nggak ada orang yang beriman? Tapi kenapa? Sekarang kita menyaksikan laut dipatokin, laut dipagarin, dan ternyata bukan hanya di Banten, Pak. Proyek reklamasi itu tersebar lebih dari 20 titik di Republik ini yang semuanya mengerucut pada usaha memanipulasi, memaksimalkan kepentingan alam ini hanya untuk segelintir orang. Maka hutang kita itu triliunan, Pak. Pertanyaannya kenapa terjadi? Bisa jadi, Pak, saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita jarang sekali meminta kepada Allah doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Di ayat lain Allah mengajarkan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa akhri. Minta di islah, asli itu islah. Jamaah yang dirahmati Allah, karena dari kata asli ini, karena kita tidak mungkin menjadi solih, Pak, kalau kita tidak juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi solih. Mari kita lihat secara sederhana, apakah anak kita sudah solih? Tentu pertanyaan ini, Pak, tidak bisa kita langsung ditanyakan kepada anak kita. Nah, kamu sudah soleh belum? Pertanyaan pertama, saya sudah solih gak sebagai orang tua? Apakah di dalam diri saya sudah terpenuhi karakter yang menjadikan saya pantas disebut orang solih? Kan jelas Rasulullah mengatakan ketika seluruh amalan terputus, masih ada yang akan nyambung. Apa? Waladin solihin yada'ulah. Kita berharap punya anak yang soleh yang bisa menjadi aset kebaikan kita ketika kita telah meninggal dunia. Karena kita semua pasti mati. Maka ini menunjukkan, hadirin yang dirahmati Allah, soleh itu mengupayakan anak menjadi soleh itu butuh investasi besar. Karena anak kita nggak mungkin soleh tanpa pendidikan. Anak kita nggak mungkin soleh tanpa pembiasaan. Siapa yang menjamin anak kita akan datang ke masjid kalau bapaknya juga jarang ke masjid? Apakah anak kita ada yang menjamin masih doain kita kalau kita hari ini saja kita lupa mendoakan orang tua kita? Karena setua apapun Anda dulu adalah seorang anak, Pak. Setua saya dulu juga adalah seorang anak. Saya lahir karena ada orang tua. Pertanyaannya, hari ini masihkah kita mendoakan orang-orang tua kita? Cukuplah kita disebut anak durhaka kalau tidak sempat mendoakan orang tua kita sehari minimal sekali, Pak. Walaupun itu tidak cukup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesolehan butuh investasi, kesolehan butuh keteladanan, kesolehan membutuhkan kebiasaan, kesolehan membutuhkan figur yang jelas.
Pertanyaannya kembali kepada kita semua. Sudah solehkah kita sebagai orang tua? Demi Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa ikhtiar mensolehkan anak kita susah jadi soleh. Apalagi di tengah kehidupan di mana segala aspek keburukan terbuka melalui gadget anak-anak kita, melalui media sosial yang muncul, yang bisa diakses oleh anak kita 24 jam. Sementara kemampuan kita menemani anak-anak kita, kemampuan kita mendampingi anak-anak kita, kemampuan kita untuk mendidik anak-anak kita sangat-sangat terbatas. Terlebih lagi kalau kita masih memiliki keterikatan kerja dengan banyak orang, dengan institusi, bisa jadi kita tidak memiliki waktu satu hari untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak-anak kita. Lalu bagaimana anak kita akan menjadi soleh dengan lantaran kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang nabi yang kita kenal dengan sebutan Khalilullah Ibrahim alaihissalam saja masih meminta agar anaknya jadi orang soleh, lalu bagaimana dengan kita? Dan meminta anak jadi soleh, Pak, tidak cukup hanya ketika anak belum lahir. Sekarang pun, selama kita masih jadi orang tua, selama kita masih hidup, selama di bawah kita ada anak-anak kita, kita harus tetap terus mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba anak-anak yang soleh. Sebut namanya, jadikanlah si fulan anakku yang soleh ya Allah. Solehkanlah putraku ya Allah. Solehkanlah putriku ya Allah. Solehkanlah pasangan putraku ya Allah. Solehkan pasangan putriku ya Allah. Hadirkan dari putra putriku generasi yang soleh dan solehah ya Allah. Engkau satukan kami dunia dalam kebaikan, satukan kami pula dengan mereka di akhiratmu nanti ya Allah. Lalu di antara kita banyak orang-orang tua yang lupa nama anak. Banyak bapak-bapak ditanya berapa tanggal lahir anaknya, lupa. Yang biasa ingat adalah istri kita. Ini menandakan bahwa hubungan batin kita dengan anak kita kadang juga susah, Pak. Lalu masih berharapkan kesolehan mereka jika kita sendiri tidak memulai menjadi orang tua yang salih. Barakallahu li walakum wa nafani min dzikri ayatil hakim astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah kedua hati menambahkan sedikit penjelasan. Setelah kita berupaya mendoakan anak-anak kita agar tetap soleh, maka kita juga jangan putus harap untuk tetap mendoakan agar Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang soleh di negeri ini. Kenapa? Karena tanpa kesolehan mereka, kehidupan kita semakin berat. Brunei Darussalam, negeri kecil, kekayaannya lebih sedikit dibanding kekayaan Indonesia. Kita ini punya apa saja, Pak? Mau bilang tambang, mau bilang batu bara, emas, minyak, semua punya. Gas kita, gas terbaik. Harganya mahal. Cuman karena pemimpin kita nggak solid, dijual ke Cina dengan harga murah. Giliran ke kita dijual mahal. Ini otaknya terbalik Pak hari ini.
Padahal amanat Undang-Undang Dasar 1945, kekayaan itu untuk kesejahteraan kita. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, negara tujuannya adalah mensejahterakan, bukan memiskinkan. Kenapa masih muncul pemimpin yang rakus, pemimpin yang mufsid, pemimpin yang Dracula, doyan darah rakyatnya? Karena mereka tidak solih, Pak. Kan lucu, kita punya gas sumber gas, tapi beli gasnya dari Singapura. Kita punya minyak, belinya transaksinya di Singapura. Tanpa mereka kita bisa hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sebabnya sebagai muslim, sebagai warga negara, kita harus terus-menerus minta sama Allah sambil kita berikhtiar mensolehkan diri, mensolehkan keluarga kita, mensolehkan anak-anak kita. Kita minta, ya Allah, solehkan pula pemimpin-pemimpin negeri ini supaya kemaslahatannya muncul menjadi berkah, rahmat bagi kita semua, sebagaimana ide awal para founding father negeri ini, para pendiri negeri ini yang diungkapkan, dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau hari ini saudara yang dirahmati Allah, banyak masyarakat kesulitan gas, banyak masyarakat sulit mencari ikan karena lautnya dibakar. Ini semua adalah efek. Bisa jadi juga karena Allah mengingatkan, karena tidak solehnya kita. Karena kita tidak soleh, maka Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang soleh. Karena kita tidak soleh, kita senang memilih yang tidak soleh. Karena kita tidak soleh, kita membuka ruang dan hati kita untuk tumbuhnya kemafsadatan. Dan kita senang, enjoy dengan itu. Itu semua berbalik kembali kepada bagaimana kita hari ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa membuka ruang rahmatnya, kasih sayangnya di dunia, bukan hanya untuk kita yang beriman, tetapi juga untuk yang kafir. Beda kalau bicara akhirat, Allah nyiapkan rahimnya hanya untuk kita. Itulah sebabnya bersyukur kita mestinya. Hari ini Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Maka mari kita pertahankan keimanan ini agar tetap menjadi bagian dari kita saat kita kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayang Allah terbuka sekalipun kita sudah meninggal dunia. Banyak hadis yang menyebutkan orang-orang yang berada dalam keputusasaan di akhirat tetap masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita bisa menjaga husnuzan kita kepadanya. Demikian khutbah yang bisa Khatib sampaikan. Semoga Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang tua yang solih, orang-orang tua yang bisa menjadi teladan kebaikan buat anak-anak kita, menjadi orang tua yang menjadi wasilah hadirnya kebaikan untuk mereka, dan kebaikan anak-anak kita terus menjadi bagian dari aset kebaikan kita saat kita meninggal dunia. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nab'u laka bi ni'matika alaina wa nab'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wasilana fi dzurriyyatina wa adkhilna fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.